Selamat malam dan semangat malam Tribuners. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Ngobrol Virtual. Nah, di Ngobrol Virtual kali ini kita akan memperbincangkan terkait kasus penculikan yang kemarin sempat menimpa anak-anak di Kota Makassar, dan itu sudah menjadi topik yang hangat diperbincangkan hingga hari ini karena ini menjadi sebuah kasus yang besar karena pelakunya juga masih di bawah umur. Dan untuk membahas topik tersebut kita sudah menghadirkan dua narasumber secara virtual melalui Zoom meeting. Pertama ada kriminolog dari UNM, Profesor Dr. Heri Tahir SHMH. Selamat malam, Prof. Mungkin mikrofonnya belum terdengar. Oke, selamat malam, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam, selamat malam. Baik, Prof. Kita akan memperbincangkan terkait kasus penculikan anak yang kemarin sempat terjadi di Kota Makassar dan hingga hari ini masih cukup hangat diperbincangkan oleh halayak. Dan juga kita sudah mengundang dari Direktur PKBI Sulawesi Selatan. Selamat malam, Pak Andi Iskandar Harun. Selamat malam. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Halo Pak Andi Iskandar. Halo, terdengar? Oke, gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, kita akan memulai sesi kita untuk memperbincangkan terkait kasus yang kemarin menimpa anak di Kota Makassar, dan ini cukup menjadi prihatin kita bersama bahwa ini sebuah kasus yang miris begitu yang terjadi di Kota Makassar. Nah, kita ingin tanya pendapat dari Prof. Heri dulu selaku kriminolog di Kota Makassar, juga mungkin sudah banyak melihat kasus ini dari awal kejadian hingga hari ini, mungkin sudah beberapa melakukan kajian terhadap kasus ini. Prof, mungkin gimana sih tanggapannya, Prof? Karena ini kasus yang terjadi kepada anak-anak dan juga dilakukan oleh anak masih di bawah usia begitu, Prof. Bagaimana melihat tingkat kriminalitas yang sudah terjadi begitu? Ya, jadi ini tentunya hal yang sangat memprihatinkan bagi kita, bahwa seorang anak jadi korban dan pelakunya juga adalah seorang anak di bawah umur. Ya. Mengapa ini menjadi trending topik? Karena kemungkinan baru kasus ini untuk pertama kalinya ini ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara berencana. Ya. Bahkan kalau kita melihat modus operandinya itu mirip sekali kasus-kasus yang dilakukan oleh orang dewasa dan sangat terstruktur. Ya. Nah, yang paling miris juga kita melihat bahwa kalau dari media kita baca bahwa mereka termotivasi untuk melakukan pembunuhan itu karena tergiur dengan jual organ tubuh, ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan human trafficking, ya. Trafficking. Meskipun tampak bahwa sebenarnya yang bersangkutan itu belum profesional, karena kita melihat setelah pembunuhan dilakukan justru mereka panik. Ya, dia mau apakan setelah pembunuhan itu terjadi, dia tidak tahu dia mau apakan. Jadi ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu terkesan ada trial and error, ya, uji coba untuk melakukan modus-modus seperti ini. Ya. Nah, tentunya ini merupakan tamparan bagi kita semua, masyarakat, pendidik maupun pemerintah. Ya. Di mana memang ada kewajiban untuk melakukan pendampingan bagi kita, apalagi dia terinspirasi dari media sosial. Ya. Jadi media sosial itu merupakan suatu ciri modernisasi yang memang tidak mungkin kita bisa tarik ke belakang. Tapi bagaimana media sosial ini bisa kita rekayasa sehingga memberikan dampak yang lebih positif ketimbang negatifnya. Mudaratnya, manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Nah, ini tentunya bisa kita lakukan dengan melakukan edukasi kepada anak kita, bagaimana memanfaatkan media sosial itu dengan baik. Ya. Mereka, anak-anak kita sekarang ini
tidak hanya diasuh oleh orang tua dan lingkungan, tetapi sudah banyak anak-anak kita yang diasuh oleh media sosial. Mereka berguru kepada media sosial, ya, bagaimana dia belajar modus-modus operandi, kejahatan-kejahatan, bagaimana dia bisa mencari keuntungan dari media sosial, dari dunia-dunia cyber. Nah, saya kira ini merupakan hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya, ini juga momentum yang ingin mengatakan bahwa kita harus hati-hati dalam hal pembiaran anak-anak kita untuk menguasai media sosial. Ya, peran orang tua, masyarakat dan pemerintah juga, saya kira ini sangat penting sekali untuk bagaimana meminimalisir tindakan-tindakan dampak negatif dari media sosial itu. Nah, saya kira itu sebagai pengantar. Baik, Prof. Jadi intinya adalah penggunaan media sosial sekarang juga atau internet sekarang ini sedikit banyaknya memberi pengaruh juga pada tingkat kriminalitas juga begitu ya, Prof. Bahkan ini sampai bisa diakses sama anak di bawah umur yang kalau kita pikir bahwa anak-anak tidak seharusnya atau selayaknya mengakses konten-konten yang seperti tersebut, transaksi jual beli organ, dan akhirnya terpengaruh dan melakukan tindakan yang akhirnya merugikan orang lain dan juga dirinya. Mungkin kita ingin bertanya juga sedikit dengan Pak Andi Iskandar nih selaku dari PKBI Sulawesi Selatan terkait bagaimana sebenarnya pola kehidupan anak-anak yang harusnya diasuh oleh keluarga ataupun orang tua mereka dan akhirnya sampai lepas kontrol seperti ini dan akhirnya melakukan tindakan yang tidak kita sangka akan sebesar ini, Pak Andi. Ya, terima kasih. Ini bagian dari saya sepakat dengan Prof. ini adalah extraordinary crime, ya. Suatu hal yang biasa hanya didasari oleh iklan yang ditujukan yang anak-anak Maaf Pak Andi, suaranya agak kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya? Oke, boleh Pak dilanjut. Ya, dalam kasus yang saya amati dan mengikuti perkembangannya, kelihatan betul bahwa kendali pola asuh keluarga ini menjadi sesuatu yang kurang baik, ya. Jadi anak dalam situasi yang kemudian banyak tidak mendapatkan pengawasan yang baik. Jadi sebenarnya pada usia anak di atas 19 tahun sebagai pelaku kriminal itu sekarang sudah baik dia sebagai pelaku tindakan yang sangat biasa seperti itu. Sekarang sudah diatur sistem peradilan. Jadi memang kalau kita lihat latar belakang keluarga, latar belakang anak dengan pendidikan media sosial bisa diawasi, warga itu akan jadi penyebab utama di kejadian ini bisa terjadi. Mungkin ini kalau saya sebut itu kasus ketiga waktu pertama yang pelakunya adalah organ tubuh. Karena kalau cara organ tubuhnya kenalan dan ketika kita nanti sini perkembangan yang luar ini hanya seperti sesuatu yang biasa ketika anak itu sudah ya anak mereka sendiri yang baik dan orang yang dipikirkan cuma kita sendiri tidak tahu posisinya pada cara ini sesuatu yang menurut pengamatan kami juga media sosial sangat berkontribusi pada faktor terjadinya kejadian seperti sepakat. Sementara itu ada Baik,
Berarti ini juga tugas kita bersama-sama begitu ya Pak Adi untuk bagaimana melakukan pengawasan kepada anak-anak di sekitar kita, jangan sampai menjadi korban dan juga menjadi pelaku begitu. Prof Heri, kalau Prof Heri melihat sendiri bahwa ini kan pelakunya masih anak-anak, masih di bawah umur begitu, dan juga banyak yang beranggapan, netizen beranggapan bahwa meskipun mereka masih anak-anak, tapi ini sudah kejahatan yang luar biasa dan mereka menuntut bahwa walaupun anak-anak tetapi harus tetap dihukum begitu, setimpal begitu, karena kita tahu bahwa kalau pelaku anak di bawah umur hukumannya akan dikurangi, tetapi masyarakat banyak yang tidak menerima hal tersebut, Prof. Bagaimana pandangannya Prof terkait hal ini? Iya, jadi payung hukum bagi anak itu sebenarnya ada dua. Undang-Undang Nomor 35 2014 itu berkaitan perlindungan anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak Undang Nomor 11 2012. Dalam Undang Perlindungan Anak, posisi anak itu sebagai korban. Sementara dalam sistem peran pidana anak, anak di situ sebagai pelaku. Tetapi dalam sistem peran pidana anak, meskipun anak itu sebagai pelaku, tetapi hak-haknya harus dilindungi. Ya, nah sekarang memang sudah ada pengaturan dalam sistem peran pidana anak. Sedapat mungkin anak yang melakukan tindak pidana itu mengedepankan diversi. Ya, dengan melakukan pendekatan-pendekatan restorasi. Ya, akan tetapi ada pengecualian di dalam Undang-Undang Sistem Peran Pidana Anak. Di situ dikatakan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak diancam pidana 7 tahun ke atas, diversi itu tidak wajib dilakukan. Yang kedua, apabila sang anak itu pelakunya adalah seorang residivis, ya, jadi itu tidak lagi wajib dilakukan. Mengapa? Karena kalau diancam pidana 7 tahun ke atas itu menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu adalah sudah serius, ya, sudah serius. Nah, inilah saya kira persoalan-persoalan yang, tapi meskipun dikatakan begitu, jadi seorang anak itu ada exception, ada pengecualian. Seorang anak bagaimanapun kualitas kejahatan yang dilakukan, sama sekali tidak boleh dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup. Ya. Jadi tetap dapat dituntut pembunuhan biasa, misalnya pasal C38. Tapi sama sekali anak itu tidak boleh dilakukan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Nah, ini tentunya memang disampaikan tadi bahwa ada yang menolak dan sebagainya. Kita itu mahkum. Ya, kemarahan moral masyarakat kadang itu tidak terbendung. Bahkan dapat mengantar masyarakat kita. Kalau kita melihat di berita-berita, terjadi Eigenrechtting. Ya, main hakim sendiri dengan melakukan penghancuran terhadap rumah-rumah para pelaku. Ya, tentunya ini sebagai negara hukum kita juga harus, meskipun secara psikologis kita bisa paham, tetapi lagi-lagi kita harapkan masyarakat menahan diri dan memberi kesempatan ke penyidik untuk melakukan proses hukum yang seadil-adilnya. Saya kira ini yang harus betul-betul diperhatikan. Dan kita apresiasi kepada aparat hukum, kepada pihak kepolisian sudah proaktif untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang bersifat brutal terhadap baik terhadap kepada sang pelaku maupun kepada keluarga pelaku itu sendiri. Saya kira itu. Baik, jadi artinya juga kegiatan atau peristiwa yang sudah dilakukan masyarakat di rumah para pelaku, kita sudah melihat bahwa rumah mereka dihancurkan karena masyarakat berpendapat bahwa ini juga bentuk tanggung jawab dari orang tua pelaku. Mereka tidak berhasil katanya mendidik anaknya sehingga ya mereka juga harus kehilangan rumah mereka sebagai balasan yang setimpal begitu, Prof. Apakah ini memang patut untuk dilakukan oleh masyarakat dan mungkin kedepannya efeknya akan seperti apa, Prof? Ya, jadi begini, menghancurkan barang yang ada kaitannya dengan pelaku itu sesungguhnya merupakan ciri masyarakat suku asli Norman yang ada di Inggris, ya, karena dianggap itu ada kaitannya. Jadi itu memang sebenarnya perilaku yang memang sudah lama terjadi. Jadi semua ada
yang ada kaitannya dengan pelaku itu dianggap adalah sumber kejahatan ya, sumber kejahatan. Itulah sehingga yang sampai sekarang perilaku-perilaku seperti itu. Misalnya saja kalau ada orang nabrak lari, tiba-tiba bukan hanya pelakunya yang nabrak, tapi juga motornya, mobilnya dihancurkan dan sebagainya. Ya, itulah perilaku-perilaku dari masyarakat asli suku Norman yang ada di Inggris itu, ya sudah merambah ke masyarakat kita. Nah, kita harapkan bahwa tindakan Egon Rechting atau Menhakim sendiri ini sedapat mungkin dapat dikendalikan. Sebagai negara hukum tentunya kita biarkan memberi kesempatan kepada penyidik untuk melakukan proses hukum yang betul-betul seadilnya dan betul-betul dirasakan adil oleh masyarakat. Karena kalau ini lagi dilakukan yang tidak sesuai dengan harapan keadilan masyarakat akan menimbulkan lagi masalah baru. Betul. Ya. Baik, jadi artinya kepada masyarakat jangan terlalu gegabah begitu untuk mengambil tindakan ya Prof, karena kita serahkan kepada aparat yang berwajib dan jangan sampai tindakan-tindakan tambahan yang kita lakukan malah menimbulkan masalah baru begitu ya. Baik, untuk Pak Andi sendiri kita kan mengetahui bahwa korban ini tidak tinggal bersama orang tuanya Pak Andi, dia tinggal sama neneknya dan dia harus masih kecil, masih umur 11 tahun itu dia harus bekerja juga banting tulang untuk menghidupi dirinya karena kita tahu dia sudah putus sekolah dan juga harus mencari uang untuk dirinya sendiri dan akhirnya teriming-imingi oleh pelaku dengan uang Rp50.000 dan akhirnya dia mau karena dia merasa butuh uang itu dan kita tidak bisa juga menyalahkan korban karena dia tidak punya pilihan untuk tidak tinggal bersama neneknya begitu. Jadi mungkin ada pendampingan atau treatment khusus untuk anak-anak yang istilahnya kita boleh bilang broken home dan harus tinggal bersama kerabat terdekatnya seperti nenek, tante dan orang-orang terdekatnya yang harus kita dampingi lebih lagi karena kita sekarang sudah melihat banyak sekali kejadian yang lepas kontrol begitu dari orang-orang terdekat. Memang akhir-akhir ini di Kota Makassar itu sebenarnya kriminal justru sangat Pak Andi, mohon maaf suaranya tidak jelas lagi. Mungkin headsetnya yang agak problem, Pak. Karena tadi agak gresek-gresek gitu, Pak. Iya. Gimana? Oke? Coba dites, Pak. Oke. Ya. Iya, akhir-akhir ini memang kita banyak mendampingi ya beberapa adik-adik. Adik-adiknya juga masih anak itu dengan gampang melakukan tindakan-tindakan yang mengaruh bagi situasi yang kriminal. Maaf Pak Andi, suaranya tidak kedengaran lagi Pak. Mungkin coba kalau headsetnya dilepas mungkin agar dilepas saja ya. Iya, boleh coba Pak. Siapa tahu headsetnya yang, ya, oke. Oke, boleh coba dilanjut mungkin Pak. Jadi memang ini rupanya tanggung jawab karena kita tidak bisa memungkiri bahwa orang tua si korban sudah tidak bersama lagi dengan korban yang tinggal dan dia harus tinggal bersama kerabat terdekat yaitu neneknya dan ini mungkin harus juga jadi perhatian kita bersama untuk anak-anak yang menjadi korban dari broken home mungkin dan akhirnya kasusnya hingga sampai sejauh ini Pak Andi. Halo Pak Andi, bagaimana? Sudah boleh dilanjut? Ya, sebentar Mbak, saya coba ganti headset dulu. Oke, mungkin kita beralih sebentar dulu ke Prof. Heri. Mungkin Prof, kita melihat bahwa ini kejadian yang setelah kejadian ini Prof, saya
pribadi banyak mendapat broadcast message di WhatsApp begitu Prof, bahwa di Makassar ada lagi nih kejadian penculikan, dan itu kita masih selidiki apakah itu hoax, apakah itu hanya mengancam atau menakut-nakuti orang tua, dan mungkin Prof bisa melihat bahwa kasus seperti ini apakah juga bisa mempengaruhi adanya lagi tingkat kriminalitas di Kota Makassar yang serupa begitu, atau motif yang serupa yang dijadikan ancaman bagi masyarakat juga, dan akhirnya masyarakat mengalami panik dan juga ketakutan akibat dari peristiwa ini. Betul. Karena ini merupakan suatu kejahatan kekerasan, salah satu ciri kekerasan. Jadi sebenarnya tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan itu adalah fear of crime, adanya ketakutan kepada kejahatan. Betul. Dan cirinya itu adalah kejahatan terhadap badan dan nyawa. Ya, jadi itulah yang menyebabkan mengapa kejahatan kekerasan ini memang sangat menghantui masyarakat kita. Ya, berbeda misalnya kalau dengan kejahatan ekonomi dan sebagainya. Tapi kejahatan kekerasan ini karena memang adalah ketakutan pada kejahatan, karena objeknya memang adalah badan dan jiwa. Ya, tidak heran kalau misalnya masyarakat kita sekarang lagi panik, ya. Ada ketakutan apabila kejahatan-kejahatan penculikan dan kasus seperti ini akan terulang. Ya, akan terulang. Coba kita lihat saja misalnya instruksi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa diinstruksikan kepada sekolah untuk melakukan pengawasan di sekolah, lingkungan sekolah. Ya, bagaimana bisa menghindari terjadinya kasus-kasus atau terulang kasus seperti ini. Nah, saya kira itu yang memang harus dilakukan, ya. Bagaimana semua orang tua atau pihak keluarga mengantisipasi terulangnya kasus-kasus seperti ini, ya. Ya, tentunya kita berharap bahwa kasus ini merupakan inilah kasus yang terakhir kalinya, terutama yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, kita juga melihat Prof bahwa di Makassar ini khususnya di sekitar lokasi kejadian itu banyak sekali memang kita melihat anak jalanan yang bergaul secara bebas di malam hari, dan apakah memang itu menjadi tugas kita bersama bahwa ini menjadi perhatian bahwa pergaulan-pergaulan seperti itu yang memunculkan mereka akhirnya terjerumus untuk mencari konten-konten seperti transaksi jual beli organ tadi itu, dan akhirnya mempengaruhi mereka untuk melakukan tindakan sejauh ini. Kita tidak sangka bahwa mereka tega untuk membunuh teman mereka, dan akhirnya tidak tahu nih setelah dibunuh diapakan lagi, begitu kan. Ini kita anggap ini bahwa kejahatan yang sekiranya direncanakan tetapi sangat fatal begitu akhirnya, dan kita lihat bahwa pergaulan-pergaulan seperti ini ya yang memang menjadi salah satu pemicu. Mungkin Prof bagaimana melihat kasus-kasus seperti ini atau pergaulan seperti ini harus ditangani di Kota Makassar, Prof? Ya, baik. Di dalam kriminologi ada adagium yang sangat terkenal yang menyatakan bahwa lingkungan lebih bertanggung jawab daripada saya sendiri. Ya. Jadi lingkungan itu lebih bertanggung jawab daripada diri saya sendiri. Artinya betapa dahsyatnya pengaruh lingkungan terhadap perilaku anak kita. Meskipun sebenarnya di samping lingkungan atau milieu juga memang ada faktor bawaan. Ada faktor bawaan yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kita lihat saja, banyak anak kita yang sedikit dipengaruhi faktor lingkungan, sedikit saja sudah menjadi jahat. Tapi ada juga yang bisa bertahan. Bagaimanapun buruk dalam lingkungan sekitarnya, tetap dia tidak melakukan kejahatan. Ini artinya betapa pentingnya bagi orang tua, bagi lingkungan, bagi masyarakat untuk melakukan internalisasi nilai-nilai kepada anak kita. Ini saya kira ini tindakan-tindakan preventif dan preventif yang harus dilakukan. Bahkan seorang Bonger mengatakan bahwa seorang penjahat dewasa itu sejak kecil sudah merosot kesusilaannya. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa pentingnya bagaimana melakukan pembinaan dan pendampingan kepada anak kita sejak dia masih kecil. Ya, jadi saya kira ini persoalan-persoalan dan ini merupakan tanggung jawab kita semua. Ya, jadi misalnya pihak aparat hukum melakukan penindakan. Jadi saya kira masalah penindakan itu merupakan suatu jalan akhir. Ini bukan hanya kerja aparat hukum saja, tetapi ini tanggung jawab kita semua. Lingkungan, keluarga, terutama saya ingin katakan bahwa garda terdepan dalam pembentukan karakter anak itu adalah di lingkungan keluarga. Nah, ini saya kira ini yang penting harus kita lakukan supaya ada solusi permanen dalam menangani masalah-masalah anak-anak kita
yang cenderung melakukan tindakan-tindakan outlaw, ya, tindakan yang bertentangan dengan hukum. Betul, Ya. artinya keluarga ini adalah lingkungan pertama bagi anak untuk belajar begitu ya, bagaimana situasi di bermasyarakat, bagaimana bertumbuh kembangnya, dan kita melihat bahwa baik dari sisi pelaku dan juga sisi korban ini kita melihat ada faktor ekonomi dan juga faktor keluarga begitu yang cukup memprihatinkan. Pak Andi, mungkin kita ingin melihat dari sisi keluarga begitu, bahwa korban sendiri hidup bersama kerabatnya, bukan lagi sama orang tuanya begitu Pak. Dan juga pelaku ini motif melakukan kejahatannya ini adalah karena dia ingin membantu orang tuanya begitu, membangunkan rumah dan memberikan uang kepada orang tuanya. Mungkin kita melihat bahwa bagaimana sebenarnya pola asuh yang baik bagi anak-anak begitu di sekitar kita, karena kita tahu bahwa si korban ini tidak lagi tinggal bersama orang tua, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah begitu Pak. Ya, saya kira memang demikian seharusnya, bahwa pengusuhan anak itu memang tanggung jawab kita semua. Tapi meskipun saya katakan bahwa garda terdepan dalam pengusuhan anak itu ada dari lingkungan keluarga, media sosial sebenarnya sangat berperan positif dalam pengusuhan anak kita. Bagaimana melakukan controlling kepada anak kita di luar rumah. Ya. Dengan media sosial kita bisa mengetahui anak kita di mana, dia berteman dengan siapa. Saya kira ini penting sekali untuk dilakukan, sehingga tetap terbangun hubungan emosional dengan anak dengan orang tua. Saya kira ini harus betul-betul harus kita lakukan. Ya, jadi saya juga tidak yakin bahwa orang tua yang sibuk itu cenderung anaknya menjadi melakukan perilaku yang negatif. Saya kira ini sangat bergantung bagaimana membangun komunikasi anak dengan orang tua dengan media sosial. Ya, saya kira persoalan kedekatan orang tua dengan anak itu tidak bergantung berapa lama dia bertatap muka, ya. Tapi bagaimana dia melakukan komunikasi dimanapun anak itu berada, bisa berkomunikasi dengan orang tua. Saya kira ini yang penting dilakukan, dan penelitian menunjukkan bahwa apabila kedekatan secara emosional anak dengan orang tua itu kecil sekali kemungkinan dia melakukan tindakan-tindakan yang deviatif atau tindakan berlaku. Ya. Baik, mungkin juga Pak Andi, kita ingin meminta pendapatnya Pak Andi dari PKBI Sulsel terkait pola asuh begitu Pak. Saya melihat dari aspek pola asuh, ya. Jadi tumbuh kembang anak itu dipengaruhi dari bagaimana keluarga kemudian memiliki pola asuh. Ya. Kalau kita lihat dari kasus ini, sebenarnya terjadi pola asuh alternatif di mana anak itu kembangnya itu berada pada kondisi situasi yang tidak menentukan seperti anak-anak lain. Betul. Mereka kemudian juga banyak mendapatkan asuhan pola asuh yang salah, terutama dari media sosial, lingkungan sosial, kemudian sistem pertemanan yang mereka lakukan selama mereka tumbuh kembang dan anak menjadi pelajar. Dalam proses ini kemudian diperparah lagi dengan pengawasan dari orang-orang yang seharusnya banyak memberikan informasi yang baik, terutama misalnya jadi faktor utama di anak-anak semua kasus kriminal yang terjadi di Kota Makassar itu sebenarnya berawal dari relasi keluarga yang memang tidak ideal, seperti yang beberapa anak itu kan dalam situasi ini banyak anak-anak kita dalam situasi pandemi harus juga ikut membantu keluarga dalam kebutuhan ekonomi, sehingga ya kita amati sekarang banyak anak-anak remaja, anak-anak yang bahkan cenderung masih sangat usia anak ya,
antara 10 sampai 11 tahun itu sudah pernah jalan dengan media hanya cantik saja pada sebetulnya Kota Makassar itu sudah memiliki undang-undang terkait dengan juga penanganan anak jalanan. Iya. Tetapi dalam situasi ekonomi dengan jumlah penduduk kita yang makin luar biasa, angka pertumbuhan penduduk kita saja sekarang sudah hampir mencapai angka hampir 8%. Kota Makassar ini belum lagi kita menghitung bahwa Kota Makassar itu 35% masyarakat Kota Makassar urban yang tidak memiliki identitasnya bukan asli Makassar, tapi mereka dari berbagai wilayah yang kemudian berupaya untuk mengadu nasib di Kota Makassar, sehingga dalam keterbatasan ekonomi inilah kemudian anak dipaksa atau dalam tanda kutip anak terpaksa untuk membantu mengatasi beban ekonomi keluarga. Iya. Ini yang beberapa kali kita sempat melakukan kasus pendampingan anak yang berkonflik dengan situasi-situasi memang yang keluarganya memang sangat berbeda. Anak korban perceraian, kemudian anak yang dibesarkan oleh keluarga sambung, anak yang dididik sebagai pengasuhan alternatif di nenek atau di ini, kemudian orang tuanya kemudian punya keluarga yang anak ini kemudian tidak pernah lagi khusus. Dalam kasus anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku, memang harus kita pastikan bahwa sebenarnya ini menjadi tanggung jawab semua, ya, sehingga ketika saya melihat hasil penyidikannya ini masuk dalam kategori 340. Ya, saya secara banyak kerja sosial terkait dengan anak korban. Dari 83 anak yang kita dampingi di lembaga pembinaan khusus anak di Maros, itu kasus 340 itu ada 2 anak. Itu mereka adalah anak-anak yang 16 tahun, pelaku laki-laki, dan 340, 338 dan pasangannya perempuan yang kemudian melakukan pembunuhan bersama. Ini sekarang mereka lagi menjalani pidana penjara di LPG. Kami belajar dari pengalaman ini sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan anak dalam kategori ini kriminal kaitannya dengan 338 itu menunjukkan bahwa anak tidak tahu betul apa sebenarnya yang dia lakukan dan apa yang dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang dia lakukan. Betul. Ini kesannya sepertinya kalau boleh dibilang bahwa walaupun semua anak baik pelaku maupun korban dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak, dan kita harus pastikan bahwa penanganannya menggunakan sistem peradilan anak, maka anak tersebut juga harus dipertimbangkan masa depan. Betul. Saya sangat menyayangkan karena dari kasus ini kemudian bisa berdampak pada persekusi masyarakat pada orang-orang yang sebenarnya bukan menjadi bagian dari pelaku. Dari kedua aspek ini sebenarnya kita harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ini yang perlu menjadi cara pikir kita bersama dalam penanganan kasus ini, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Karena ketika saya dilihat dari awal kasusnya, ini sebenarnya indikasi mereka dalam penculikan itu sebenarnya bukan penculikan, tetapi lebih pada mereka berteman, mereka saling kenal. Iya, betul. Dan kemudian dari saling perkenalan itulah kemudian timbul ide dari 2 orang pelaku untuk dengan iming-iming penjualan organ itu yang kemudian mereka mengambil keputusan untuk melakukan pembunuhan. Nah, pada situasi tertentu ketika pembunuhan itu terjadi, mereka akhirnya kemudian juga bingung bagaimana sebenarnya transaksi penjualan organ tubuh itu, dan mereka akhirnya memutuskan untuk membuang korban
ke ke tempat yang akhirnya korban ditemukan dan pelaku juga ditemukan dari beberapa titik CCTV. Intinya adalah kami meminta perspektif kita bersama bahwa baik pelaku maupun korban itu tetap kita harus mengupayakan agar hukum berpihak pada kepentingan terbaik. Baik. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Baik, Pak Andi, mungkin memang kita melihat bahwa sudah ada beberapa program yang sudah dijalankan juga oleh pemerintah, dan ini kita tentunya kedepannya berharap bahwa ini bisa menjadi solusi-solusi bagi permasalahan serupa begitu ya. Oke, untuk Prof. Heri mungkin kita ingin menanyakan sedikit juga terkait bagaimana kemudian pemahaman terkait tindakan yang baik dan tindakan yang buruk serta risiko dari tindakan yang sudah dilakukan oleh anak-anak itu. Bagaimana kemudian pemahaman ini harus dipahamkan kepada anak-anak? Apakah pemahaman seperti ini, baik itu literasi media sosial, harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikankah atau hanya mengandalkan lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar, Prof? Maaf Prof, mungkin suaranya belum kedengaran. Baik. Oke. Jadi saya kira memang pendidikan karakter ini harus betul-betul kita gaungkan kembali. Dulu ada pendidikan budi pekerti. Saya kira ini yang, apalagi kalau kita di Selatan ini sangat syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal kita. Memang sudah bagaimana kesantunan, bagaimana menghargai orang yang lebih tua, bagaimana menyayangi yang lebih muda, itu kita sudah diajarkan seperti itu. Betul. Ya, sehingga ini saya merasa ini yang hilang, ya, tata krama, kesantunan dan sebagainya. Dan kan kalau ini yang hilang, inilah sebenarnya menjadi akar permasalahan yang muncul di tengah-tengah kita. Ya, sekarang kita melihat bagaimana anak kita yang betul-betul yang sudah liar, sudah tidak tidak menghargai norma-norma yang sudah ada. Dan saya kira ini, jadi edukasi harus tetap dilakukan baik di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat kita. Ya, jadi jangan sampai kita terlena dengan kegiatan-kegiatan yang dianggap hanya memberikan suatu reputasi, tetapi tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, ya, baik sebagai seorang orang tua maupun dalam masyarakat, tanggung jawab masyarakat ini kadang terabaikan. Ya, itu tadi saya katakan bahwa terutama dalam lingkungan masyarakat itu penting sekali. Dan yang saya ingin garis bawahi bahwa anak-anak kita kadang kehilangan keteladanan di dalam masyarakat kita. Padahal selalu saya katakan bahwa satu contoh lebih berharga daripada 1000 nasihat. Ya, saya kira itu yang sangat penting. Kadang kita menasihati anak kita, tapi tidak pernah memberi contoh bagaimana yang baik. Betul. Kekerasan kadang dicontohkan, kadang tidak secara tidak sadar sebenarnya kekerasan itu kan dicontohkan. Salah seorang sosiolog, Gabriel Tarden, mengatakan bahwa sesungguhnya kejahatan itu melalui proses peniruan atau imitasi. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Mungkin kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan justru itu akan menjadi patron bagi anak-anak kita. Betul. Terutama dalam lingkungan keluarga. Nah, saya kira itu yang penting. Jadi ini mudah-mudahan ini menjadi suatu momentum yang bisa memberikan kesempatan kita untuk melakukan perlindungan. Ini sebenarnya masalahnya apa? Ya. Jadi jangan kita hanya masalahkan anaknya, tetapi anaknya tidak bersendiri. Ya, mungkin keluarga sendiri yang menyebabkan itu, adanya broken home dan sebagainya. Ya, lingkungan masyarakat yang buruk. Tapi ingin saya katakan tadi bahwa ada anak kita berada dalam lingkungan yang buruk sekalipun, dia tidak menjadi jahat. Karena mengapa? Sejak kecil sudah ada internalisasi nilai-nilai sehingga menjadi benteng bagi dia untuk melakukan memproteksi perbuatan-perbuatan yang tidak benar atau bertentangan dengan hukum. Baik, artinya masa tumbuh kembang anak ini, Prof, harus diisi dengan hal-hal yang positif begitu untuk membentuk atau membentengi dirinya sekeras apapun nantinya lingkungan tempat dia hidup, maka dia artinya sudah punya benteng tersendiri begitu untuk menghalau
hal-hal yang akan menyakiti dirinya, akan membuat dirinya menjadi buruk. Dan ini kita juga melihat bahwa fenomena yang terjadi adalah orang tua atau orang-orang di sekitar anak-anak ini kebanyakan hanya memerintah atau menyuruh begitu ya Prof, tidak memberikan contoh yang baik. Misalnya anaknya dilarang main HP tapi orang tuanya main HP mulu, kayak gitu ya Prof. Betul. Terus menasehati anak dengan kekerasan, padahal anak-anak zaman sekarang ini sudah beda pola didiknya dengan anak-anak zaman dulu ya, dan yang itu sekarang yang banyak yang belum diketahui oleh orang tua atau orang di sekitar anak-anak. Mungkin Prof, kita juga melihat bahwa setelah dari kejadian ini ada beberapa trauma yang dialami oleh anak-anak di sekitar begitu. Mereka akhirnya takut bermain, mereka akhirnya takut keluar karena takut istilahnya diculik begitu, dan akhirnya muncul kejadian yang sama. Itu bagaimana kemudian mengatasi hal ini, Prof? Ya, saya kira itu tetap harus di pendekatan edukasi ya. Jadi jangan juga terlalu fobia dan kasus itu. Tetap kita harus memberikan edukasi kepada anak kita. Ya, jadi jangan sampai membuat trauma sehingga membuat masyarakat kita ini. Saya sependapat bahwa jangan ada orang-orang kelompok orang ini menjadikan momentum ini melakukan teror ya. Menjadikan teror dalam masyarakat, bahwa ini akan terjadi penculikan di mana-mana. Ya, saya masih ingat sekali ya, tahun 60-an, masa-masa saya waktu masih kecil tahun 60-an itu kan ada teror pemenggalan kepala dan sebagainya. Ya, itu saya sangat terasakan tahun 60-an itu, masa-masa kecil saya dulu. Jadi saya kira itu yang penting. Sekali lagi, pola pengasuhan itu sangat penting. Bahkan orang tua kita mengatakan, didiklah anakmu selagi dia masih dalam kandungan. Ya, jadi ini yang harus perhatikan ya. Baik, mungkin juga kita setelah dari kejadian ini kita melihat bahwa pemerintah Kota Makassar juga sudah melakukan beberapa gerakan-gerakan. Pak Andi, mungkin Pak Andi juga sudah tahu bahwa pemerintah Kota Makassar sudah mengeluarkan program Jagai Anak. Mungkin dari PKBI Sulsel sendiri Pak, sudah sejauh mana terlibat dengan program ini, program pemerintah Kota Makassar Jagai Anak Tak? Iya, pada program wali kota terkait dengan Jagai Anak Tak, kami menjadi bagian dari subsistem. Kami lebih pada bagaimana mengupayakan keberpihakan pada diversi, terutama pada kasus-kasus ini. Makin tinggi anak yang berada di penjara, itu berarti tingkat penyelesaian kasus anak makin akan meningkat. Kami juga sudah membantu PT DPP untuk membantu konseling mental anak dalam kondisi tertentu. Sebenarnya anak saat ini ya, saya juga heran setelah anak bersekolah dengan daring, kemudian menetralisir ketergantungan terhadap handphone atau smartphone sangat sulit di beberapa keluarga, sehingga untuk membuat beberapa situs-situs yang tidak tentang negara seperti ini, harusnya juga negara hadir di situ. Saya kira ini juga bisa diberikan rekomendasi kepada Kominfo dan juga kewenangan untuk tetap mengawal institusi yang bisa mendidik anak dalam konteks yang untuk kami diblokir. Walaupun memang kesulitannya satu diblokir itu muncul lagi beberapa situs-situs yang tidak betul. Nah, dalam konteks Jagai Anak Tak sebenarnya satu komponen yang ditekankan ya. Di dalam konteks Jagai Anak itu sebenarnya sudah dibuat mekanisme mulai dari ada shelter warga, kemudian semua orang itu menjadi pendamping bagi anak-anak yang bahkan anak-anak itu tidak dalam pengasuhan keluarga yang baik. Kemudian shelter warga juga berfungsi sebagai tempat penemuan kasus-kasus sebelum kasus ini menjadi kasus yang lebih parah dalam dunia sosial. Ini yang sudah dilakukan.
bahkan ranah untuk penanganan kasus baik kasus pidana maupun kasus seksual anak itu kita lagi membuat populasi yang paling di mana sebenarnya faktor prevention itu kita kedepankan karena Iya. jangan sampai kejadian seperti yang terjadi saat ini kasus anak itu dia memtrauma semua orang atau mendistraksi semua orang bahwa anak yang gampang melakukan tindakan kriminal bahkan digambar. Ini yang perlu kita antisipasi. Ada beberapa yang penting yang kita lakukan adalah sinergitas. Ya, ada beberapa lembaga yang kemudian memiliki kemampuan konseling bagi anak. Anak sekarang memang dalam situasi pasca pandemi, kecenderungannya itu tidak lagi dia dan stres, kemudian langsung mengarah ke depresi secara bertahap, tapi bisa langsung ke delusi, bisa langsung mengambil keputusan yang kecenderungannya sudah sampai pada putus asa. Ya, kasus ada anak yang kemudian memutuskan hanya karena persoalan tidak mampu menyaingi temannya, memiliki handphone yang keren misalnya, itu kemudian memutuskan dia tidak akan mendagang di luar dugaan. Ini mudah-mudahan dari kasus ini kita banyak menarik pembelajaran bahwa betul, Pak. semua lini asuh keluarga, lingkungan sosial anak dan juga beberapa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini itu perlu kita lihat bersama membahas peran dan fungsi masing-masing, integrasi bersama program jaga Yanata yang ada di kota. Kami selalu berkoordinasi dengan DP3 dan BTPPA membahas ini sangat sering karena memang kasus yang kita tangani makin hari memang makin meningkat. Kami nggak tahu apakah ini berkaitan erat dengan analisis profili kaitannya dengan memang tingkat kriminal anak itu memang ditunjang oleh faktor-faktor yang yang sudah saling situ ketat betul sekali Pak Andi. Perang terhadap media itu akhir-akhir ini sosial, bagaimana bijak menggunakan media sosial pada anak itu yang tidak menjadi sebuah standar yang asuhan di setiap rumah tangga kita. Jadi kita juga ada celah. Semoga ini menjadi pelajaran baik supaya anak-anak kita kemudian bisa lebih bertanggung jawab dalam keputusan ke depan. Oke, mungkin Pak Andi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh keluarga yang sedang menonton dan juga seluruh elemen masyarakat yang sekiranya sedang menonton tayangan ini untuk kedepannya setelah adanya kasus ini, bagaimana kemudian sebagai keluarga untuk saling menjaga begitu Pak? Iya, pesan moral satu, jagai anak tersebut karena jangan sampai dalam proses tumbuh kembang itu kemudian anak tidak mendapatkan kesadaran akan tubuh saya adalah kekayaan saya, tubuh saya adalah masa depan saya. Paling tidak anak memiliki sikap bertanggung jawab ketika dia melakukan sesuatu yang kemudian ini menjadi ranah diskusi yang terjadi pada lingkungan keluarga. Jadi banyak anak-anak kita sekarang yang harus putus sekolah karena misalnya hamil karena pola asuh dan keluarga yang ketat pengawasan. Jadi di samping anak makin cerdas dalam mencari edukasi di luar, kita berharap juga orang tua lebih memperketat pengawasan. Iya, betul sekali Pak. Lebih memperketat pengawasan dan lebih sering untuk menjadikan anak sebagai mitra dialog, bukan sebagai orang tua dan anak, tapi bisa lebih memakai konsep sebaya lah. Iya betul. Mereka itu saya bersahabat begitu ya Pak. Iya, supaya game antara orang tua dan anak itu bisa lebih terbuka, anak bisa menyampaikan hal yang bahkan
apa Oke. masalah itu tidak bisa ditangani sendiri. Baik, Pak Adi. Artinya kedua antara orang tua dan juga anak ini harus punya komunikasi dua arah begitu, bukan hanya orang tua Iya, yang memberikan betul. nasihat, tetapi Iya, anak juga perlu untuk didengarkan masalah-masalahnya. Baik, Pak Adi, iya. terima kasih. Dan juga Prof. Heri, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang sedang menonton, Tribuners yang sedang menonton, mengingat tingkat kriminalitas semakin hari semakin juga memprihatinkan begitu, Prof. Baik, masalah kriminalitas yang lagi marak ini, saya ingin katakan bahwa ini bukan hanya kerja-kerja aparat penegak hukum, Betul. tetapi itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi persoalan bagaimana lagi-lagi saya katakan bahwa dalam lingkup keluarga itu tetap dilakukan komunikasi dengan baik. Yang disampaikan Pak Andi Iskandar tadi, saya kira betul. Bagaimana membangun komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga anak itu betah di rumah. Jangan sampai anak kita justru betah di luar daripada betah di rumah. Tidak menjadikan rumah sebagai surgaku, rumahku surgaku. Dia lebih senang itu ya. Saya punya pengalaman juga ketika melakukan penelitian. Ada seorang anak yang sudah ingin dibebaskan, tetapi orang tuanya tidak mau menjemput lagi anaknya. Akhirnya apa? Yang jemput itulah gengnya. Akhirnya dia kembali lagi ke dunianya. Nah, ini sekira persoalan-persoalan memang harus disikapi. Dan memang memperhatikan bahwa memang di versi ini masih banyak yang gagal. Saya juga punya pengalaman penelitian di Lembaga Masyarakatan Gunung Sari, mengumpulkan 40 anak narapidana. Itu semua anak di bawah umur, bahkan ada 14 tahun. 14 tahun sudah jadi kurir. Itu 14 tahun sudah jadi kurir. Dan ini sekira pengalaman-pengalaman buruk yang memang harus kita sikapi dengan bijak. Ya, ini salah siapa ya. Jadi mungkin lebih bijak kalau kita kembalikan aja pola asuh ini harus kita kembalikan. Ya, modernisasi itu merupakan suatu keniscayaan, tetapi bagaimana kita merekayasa modernisasi, termasuk media sosial itu memberikan manfaat lebih berat daripada mudaratnya. Saya kira itu yang Baik, terima ini. kasih Prof. Heri dan juga Pak Andi Iskandar. Malam ini sudah berbincang terkait kasus yang terjadi di Kota Makassar. Kita sama-sama berharap bahwa ini adalah yang terakhir kalinya terjadi dan kedepannya tingkat kriminalitas semakin menurun dan juga anak-anak punya rasa aman dan nyaman lagi untuk bermain bersama teman-temannya. Sekali lagi terima kasih Prof. Heri sudah menyempatkan untuk diskusi kita pada malam hari ini dan juga Pak Andi Iskandar sudah berbagi pandangannya dan juga kepada Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program Ngobrol Virtual kali ini. Semoga dari program ini kita sama-sama dapat mengambil hikmah bahwa kita harus, ini menjadi tugas kita bersama untuk saling menjaga orang-orang di sekitar kita. Akhir kata, saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Sampai jumpa dan selamat malam.